Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengiringkan jenazah bagi wanita berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, katanya nuhina, kami dilarang annat tabi'a, mengikuti al-janaiza beberapa jenazah. Jadi kami dilarang mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina, walam yu'zam, tetapi tidaklah dikerasi, alaina, atas kita. Rawahu Ahmad, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Imam Ahmad, wal Bukhari, dan Imam Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim, Ibnu Majah, dan Ibnu Majah. Jadi wanita dilarang mengikuti jenazah sampai ke pemakaman, tapi tidak dilarang keras. Berarti larangannya bukan haram tapi makruh. Saya terangkan kemarin kenapa kok dilarang, karena dikhawatirkan wanita itu histeris terus pingsan. Nah, takutnya nanti kalau pingsan histeris, yang ngangkat siapa? Kalau yang ngangkat mahramnya nggak apa-apa, kalau yang ngangkat bukan mahramnya, laki-laki bukan mahramnya, ya kalau orang yang amanah. Kalau orang yang nggak amanah bisa kemana-mana kan. Nah, daripada maka diantisipasi oleh syariat, wanita dilarang mengikuti jenazah. Karena hukumnya nggak sampai haram sih, makruh menurut riwayat ini. Nah, berarti kalau misalnya ingin mengikuti harus diantisipasi, kalau pingsan nanti siapa mahramnya yang ngangkat, harus bersiapkan. Atau ada wanita-wanita perkasa yang siap menangkap kalau dia pingsan misalnya. Tapi saya lihat beberapa orang yang berilmu ya, itu ketika mengantarkan jenazah mereka ikut, tapi tidak masuk ke kuburan. Mereka di luar bersama kerabatnya, sesama wanita gitu biasanya. Nanti begitu selesai pemakaman, orang pada pulang, baru dia masuk. Nah gitu, biasanya gitu. Jadi saat pemakaman nggak ada di lingkaran pemakaman itu, enggak, tapi berada di luar pemakaman bersama dengan keluarga wanita biasanya, atau dengan beberapa lelaki yang mahramnya, karena tidak diperkenankan berada di lingkaran itu. Nanti begitu rombongan yang pengantar jenazah pulang, baru dia masuk. Itu. Sehingga kalaupun pingsan ya yang nangkep ya keluarganya sendiri, atau mahramnya, atau tadi sesama wanitanya yang memang barengi dari awal tadi itu. Ngoten nggih. Dan diterima dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, katanya ketika kami sedang berjalan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kelihatan olehnya seorang wanita yang menurut dugaan kami tidak dikenalnya. Tatkala kami menghadap ke jalan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti sampai wanita itu dekat kepadanya. Kiranya ia adalah Fatimah radhiyallahu anha, Rumah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Maka tanya Nabi kepadanya, "Kenapa kau keluar dari rumahmu, wahai Fatimah?" Ujarnya, "Saya datang mendapatkan penghuni rumah ini untuk menyampaikan bela sungkawa atas kematian keluarganya dan bertakziah kepada mereka." Sabda Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam pula, mungkin kau telah menyertai mereka sampai ke kubur. Anak anda berlindung kepada Allah akan turut menyertai mereka, padahal anak anda telah mendengar apa yang ayahanda pesankan mengenai hal itu. Sahut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula, seandainya engkau sampai ke kubur, takkan pernah kau melihat surga sebelum dilihat oleh kakek buyutmu. Dan ini riwayat Ahmad, Hakim dan An-Nasai dan Imam Al-Baihaqi. Jadi kalau melihat dari riwayat ini, ya agak ditekankan juga sebenarnya supaya jangan ngikuti jenazah sampai ke pemakaman. Ini ancamannya bukan tidak bisa melihat surga ya, tapi tidak bisa melihat surga sampai sebelum dilihat oleh kakek buyutmu. Kakek buyutnya itu ya berarti beliau masuk surganya enggak duluan. Padahal Siti Fatimah ini terkenal sebagai Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Jadi penghulunya wanita ahli surga, itu Siti Fatimah radhiyallahu anha. Andaikan beliau dalam tanda kutip ya melanggar yang Nabi larang tadi walaupun tidak sampai haram, itu bisa menyebabkan beliau tidak lagi menjadi Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, kira-kira gitulah. Tapi tetap masuk surga, cuman kita tahu Siti Fatimah radhiyallahu anha mentaati larangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun larangan itu enggak sampai haram, tapi napa? Makruh. Bagi orang seperti kita, melakukan sesuatu hal yang makruh itu tidak tercela bagi orang seperti kita. Tapi bagi orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka merasa tercela di sisi Allah kalau melakukan satu hal yang makruh. Sehingga ada istilah hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Sesuatu yang bagi orang kebanyakan baik itu kelihatan buruk bagi orang-orang yang dekat, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang seperti kita, sehari baca Al-Qur'an 1 juz itu udah bagus itu. Nggih ngoten nggih. Tapi bagi sebagian para ulama, sehari 1 juz itu malu sama Allah itu. Beberapa mereka, jadi udah 1 juz sehari masih malu. Imam Syafi'i itu sehari bisa khatmul Quran 2 kali kalau di bulan Ramadan. Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an kalau salat malam, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, itu sering kali khatmul Quran kalau salat malam. Kadang hampir khatmul Quran. Nah, itu orang-orang yang dekat dengan Allah itu gitu. Nah, jadi bagi wanita kebanyakan mengikuti jenazah sampai ke pemakaman memang tidak keras Nabi mengecamnya. Tapi untuk orang-orang yang sangat dekat kepada Allah, termasuk putrinya Siti Fatimah radhiyallahu anha, Nabi mewanti-wanti jangan. Kenapa? Karena untuk orang kebanyakan mungkin tidak ada masalah. Tapi untuk orang-orang yang sangat dekat dengan Allah itu dianggap bermasalah. Itu namanya hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Jadi apa yang dipandang baik oleh orang kebanyakan itu kadang masih dianggap buruk oleh orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami apa betul nggih? Bisa insyaallah nggih. Para ulama mengecam hadis ini dan menyatakan tidak sahih menurut sebagian ulama karena pada sanadnya terdapat Rabi'ah ibn Sa'if, seorang yang lemah sebagai perawi hadis yang banyak mengeluarkan hadis-hadis mungkar atau tidak dikenal. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah. Apalagi ada yang melemahkan hadis itu tadi, yang agak keras tadi itu hadisnya ada yang melemahkan riwayatnya. Dan andekan pun tadi saya ulang, andekan pun itu disahihkan, maka pemahamannya seperti yang saya sampaikan tadi itu ya. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Apalagi ini ternyata lemah riwayat. Lemah ya udah nggak bisa diamalkan. Yang diamalkan yang pertama tadi, hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Ibnu Majah tadi itu. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan Hakim dari Muhammad ibn Hanafiyah. Yang diterimanya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an katanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi keluar. Kiranya dilihatnya perempuan-perempuan sedang duduk. Maka tanyanya, "Kenapa kamu duduk di sini?" "Kami sedang menunggu jenazah," ujar mereka. Tanya Nabi pula sallallahu, "Apakah kamu turut memandikannya?" "Tidak," ujar mereka.
Apakah kamu turut memikulnya? Tidak. Apakah kamu turut menurunkannya ke kubur seperti orang lain, seperti orang-orang lain? Juga tidak. Ujar mereka pula, kalau begitu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, kembalilah kamu dengan memikul dosa dan tidak beroleh pahala. Nah, ini nanti kita lihat ya. Dalam isnad hadis ini terdapat seorang yang bernama Dinar bin Umar. Menurut Ibnu Hatim adalah seorang yang tidak begitu dikenal. Sedangkan menurut Azdi, ia tak dapat dibawa serta. Bahkan menurut Khalili dalam Al-Irsyad, ia adalah pembohong. Jadi ada hadis yang mengecam, seperti tadi riwayatnya agak keras juga ya, tapi ternyata hadisnya juga lemah. Jadi yang betul itu enggak dikecam keras, itu yang betul. Yang betul adalah kalaupun mau dikerjakan, larangannya itu enggak sampai haram tapi makruh. Karena ternyata hadis-hadis yang mengecam itu hadisnya tidak ada yang sahih, bahkan cenderungnya lemah. Biasanya hadis itu kalau rawinya ada potensi pembohong itu lemah banget biasanya. Hadis-hadis yang rawinya ada terindikasi pembohong itu biasanya hadisnya nggak bisa diselamatkan biasanya. Kan kalau ada hadis lemah, kalau jalur periwayatannya banyak kan bisa menjadi hasan li ghairihi. Tapi kalau perawinya fasik itu pelaku dosa besar atau pembohong, biasanya hadisnya sulit diselamatkan. Artinya kalau lemah dia lemah sekali. Nah, para ulama, mayoritas ulama itu masih mau menggunakan hadis yang dhaif biasanya kalau satu, tidak parah dhaifnya. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang ketiga, bukan masalah halal haram. Yang keempat, dalam masalah fadilah amal. Biasanya gitu. Itu masih mau pakai hadis dhaif asalkan ketentuannya tadi itu. Tapi kalau udah rawinya pembohong, rawinya fasik, rawinya pokoknya lemah banget lah ya, itu biasanya nggak dipakai biasanya. Makanya tadi beberapa riwayat yang mengecam keras itu untungnya hadisnya lemah itu. Jadi nggak sampai pada tingkatan haram. Itu seperti itu. Menganggap makruh ini adalah madzhab Ibnu Mas'ud. Jadi menganggap makruh itu adalah madzhab Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abu Umamah, Aisyah, Masruq, Hasan An-Nakhai, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahaweh, dan golongan-golongan Hanafi, Syafi'i dan Hambali rahimahumullah. Jadi kebanyakan ulama sih menilai larangannya itu makruh. Enggak sampai dikecam banget kayak haram, hukum haram gitu loh. Itu seperti itu. Nah, adapun pendapat Malik sama sekali tidaklah makruh bila wanita yang telah berumur pergi mengantar jenazah. Begitu juga bila wanita yang masih muda usia mengantar jenazah seseorang yang kematiannya dirasakannya sebagai musibah besar atas dirinya. Dengan syarat dia pergi itu secara sembunyi-sembunyi dan tidak akan mengakibatkan timbulnya fitnah. Malah kalau kata Imam Malik, kalau dalam madzhab Maliki, wanita mengantarkan jenazah itu tidak makruh malah. Jadi boleh, tapi dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Berarti tadi sebab-sebab kalau dia pingsan itu harus dijaga oleh mahramnya atau oleh siapa tadi? Wanita-wanita perkasa yang akan mengangkat dia kalau dia pingsan, itu tidak apa-apa. Atau yang kedua tadi, dia ngikut tapi nggak sampai dalam lingkaran pemakaman, dia berada di luar kuburan. Nanti begitu orang pulang dia baru masuk misalnya. Boleh, tidak apa-apa. Nah, tapi memang ini soal rasa Bu ya. Kadang sebagian kaum wanita itu ketika ada orang yang meninggal dunia, saat jenazahnya belum dimakamkan masih kuat. Begitu jenazah masuk liang lahat, kadang nggak kuat itu, pingsan. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya terus kemudian apa istilahnya tadi? Harus diantisipasi hal-hal yang serupa itu. Jangan sampai terjadi. Ibnu Hazm berpendapat bahwa alasan yang dipakai oleh jumhur itu tidaklah sahih dan baginya tak ada salahnya bagi wanita mengiringkan jenazah. Demikian keterangannya. Bagi kami tidaklah makruh hukumnya bila wanita mengantarkan jenazah, dan kami tidak melarang mereka berbuat itu. Keterangan-keterangan
yang melarangnya tidak satupun yang sahih. Karena kalau tidak mursal maka terima dari orang yang tidak dikenal atau yang tak dapat dipercayai ucapannya. Kalau kata mazhab Maliki, hadis-hadis yang melarang tentang wanita mengiring jenazah itu tidak ada yang sahih menurut mazhab Maliki. Kalaupun ada, itu bukan bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW, tapi dari pernyataan sahabat atau pernyataan tabiin lah. Kayak tadi itu yang ngomong sahabat yang kami dilarang, bukan begini. Rasulullah bersabda, janganlah kalian, bukan begitu kalimatnya. Tapi kalimat sahabat perempuan yang mengatakan kami dilarang, tapi kami tidak dikerasi, ya. Itu kalimatnya begitu. Itu dianggap bukanlah larangan yang menyebabkan hukum makruh. Tapi itu sebatas pada tidak dipakai oleh Imam Malik sebagai hujah untuk melarang, itulah kalau bahasa sederhananya. Itu dalam mazhab Maliki. Kemudian disebutkannya hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha yang lalu. Ujarnya, seandainya ia sahih dalam soal sanad, tapi tidak dapat digunakan sebagai alasan bahwa ia hanya menunjukkan makruh belaka. Ini kalau yang sahih tadi dipakai pun itu semata-mata makruh saja, nggak sampai haram. Itu dalam mazhab Maliki juga. Kalau itu sama dengan pendapat kebanyakan ulama tadi kalau gitu. Bahkan ada keterangan sahih yang bertentangan dengan itu, yakni yang diriwayatkan dari jalan Syu'bah ibn Waqi' yang terimanya dari Hisham bin Urwah radhiyallahu anhu, dari Wahab ibn Kaisan, seterusnya dari Muhammad ibn Amr ibn Atha yang terimanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mengantarkan jenazah, tiba-tiba Umar melihat seorang wanita, maka ia berseru memanggilnya. Maka sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia hai Umar, kan air mata bisa mengucur dan jiwa menderita, sedang saat yang dijanjikan tidaklah jauh. Katanya pula, menurut keterangan yang sahih, Ibnu Abbas juga tidak menganggapnya makruh. Jadi kesimpulannya bagaimana ini, Bu? Kesimpulannya ulama berarti ada dua pendapat berarti. Pendapat yang pertama mengatakan makruh. Pendapat yang kedua mengatakan tidak makruh. Kalau ada pendapat yang mengharamkan, maka dalil-dalilnya lemah. Dalil yang mengharamkan itu apa? Lemah. Berarti yang sahih, ibu-ibu kalau mau mengantarkan jenazah monggo, yang penting jangan menimbulkan fitnah. Kadar larangannya tidak sampai haram, mentok makruh, mentok nih. Malah kalau dalam mazhab Maliki itu tidak makruh, asalkan tidak menimbulkan apa tadi? Fitnah dalam hal ini. Ngoten nggih? Nah, pun meninggalkan jenazah disebabkan adanya kemungkaran. Berkata pengarang buku Al-Mughni, seandainya dalam mengantarkan jenazah itu seseorang melihat atau mendengar sesuatu yang mungkar, maka jika ia sanggup menentang dan membasminya, hendaklah dibasminya. Dan jika ia tidak sanggup membasminya, maka dalam hal ini terdapat dua kemungkinan. Pertama, hendaklah ia menentangnya dan tetap mengiringkan jenazah hingga dengan demikian ia dapat memenuhi tugas tanpa meninggalkan kewajiban karena adanya barang batil. Dan kedua, hendaklah ia kembali, karena kalau tidak akan mengibatkan mendengar dan menyaksikan hal yang terlarang padahal ia mampu untuk menghindarinya. Contoh. Ada orang mati, ada orang meninggal dunia. Di situ keluarganya pada meratap, pada berbuat yang nggak bener lah, kalau bahasa sederhananya. Nah itu kalau kita yang takziah sanggup mengingatkan, ingatkan. Nah kalau tidak sanggup mengingatkan, kalau pendapat yang pertama mengatakan ingkari perbuatan itu dan tetap takziah, tetap untuk supaya melaksanakan hak seorang muslim bagi muslim yang lain gitu. Nah, pendapat yang kedua, kalau dirasa kita tidak sanggup mengingatkan dan kemungkaran itu begitu masif, tinggalkan saja. Ini pendapat yang kedua.
Nah, saya tidak tahu ya, mungkin ada masyarakat tertentu memang yang punya tradisi kalau ada yang meninggal itu memang ngundang orang untuk ditangisi. Ya, ditangisi, diratapi. Ya sudah, kalau gitu, kalau saat mereka meratap dan menangis jangan datang takziah kalau gitu. Ya, jadi datangnya pada saat mereka sudah tidak meratap lagi, misalnya gitu. Nah, ibu mau takziah misalnya, kan takziah kan boleh pada orang di luar Islam boleh, tidak ada masalah. Ketika ibu mau takziah, kok lagi ada acara begitu-begitu, jangan datang berarti. Karena itu sama dengan kita takutnya mendukung kemungkaran mereka. Tapi ketika sudah tidak ada itu, ya kita silakan datang, mengucapkan untuk menguatkan hati orang yang sedang berduka itulah kalau. Karena takziah ini muamalah ya, muamalah itu sosial. Itu tidak dibatasi dengan agama, kecuali memang ada kemungkaran yang kita nggak boleh gabung di situ memang. Itu seperti itu. Atau yang lain-lain serupa dengan itulah. Atau nggih. Pun memakamkan jenazah sekarang. Hukumnya, kaum muslimin telah menyetujui secara ijma' sepakat bahwa memakamkan dan menimbuni tubuh jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Mursalat ayat 25-26, Alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata. Bukankah kami jadikan tanah sebagai tempat berhimpun baik selagi kamu hidup maupun setelah mati. Dengan kata lain, setiap orang pada dasarnya akan kembali ke dalam tanah. Ada yang mati, ada yang hidup-hidup. Yang hidup contohnya apa, Bu? Kena longsor itu, naudzubillah min dzalik. Iya. Kan kalau kita baca surah Toha ayat 55 kalau saya nggak salah ya. Ya, surah Toha ayat 55 itu. Itu ada ayat yang berbunyi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itulah kalian diciptakan, ke bumi itu pula kalian akan dikembalikan, dan dari bumi itu pula kalian akan dibangkitkan. Ayat ini kalau kata Imam Al-Qurtubi ini merupakan kepastian dari Allah. Dan ini merupakan janji Allah kepada bumi bahwa setiap makhluk yang diciptakan darinya akan dikembalikan kepadanya. Bu Wisaksono orang Pati, tapi bisa jadi asal muasal penciptaan tanah beliau bukan dari Pati, tapi bisa saja dari Bekasi misalnya gitu. Sehingga suatu saat nanti kalau semoga panjang umur saya taufik insya Allah, bisa jadi nanti Bu Wisaksono tanamnya di Cikarang misalnya. misalnya ini misalnya misal. Kenapa? Ya berarti dia dulu asal muasal penciptaan dari tanah di laut itu mungkin. Atau dia dibawa kemana nanti oleh Allah sampai kembali ke tanah di mana asal muasal diciptakan. Kenapa? Ya bisa jadi. Nggih. 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 Kalau menurut ayat itu begitu. Iya, kalau menurut ayat itu begitu. Ayatnya begitu bunyinya. Itu kata Imam Al-Qurtubi begitu, penjelasannya itu begitu. Jadi orang itu akan dikembalikan ke tanah dari asal muasal di mana dia diciptakan. Jadi kalau enggak harus. Bisa tanah asal penciptaannya aja dari mana? Kan kita enggak tahu masalahnya gitu. Makanya kata para ulama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, itu termasuk dua pribadi yang raganya itu diciptakan dari tanah yang sama dengan Rasulullah Muhammad SAW, makanya dimakamkan di tempat yang sama. Nah, itu kata para ulama itu begitu. Nonton nggih? Wallahu a'lam bishawab. Pun lanjut. Makanya kita ini enggak usah pusing soal kuburan sebenarnya. Iya. Karena semua kita udah punya jatah kuburan. Bu ya apa ceritane pokoke ono ae.
Ya itu seperti itu. Cuman orang boleh membuat antisipasi boleh. Misalnya beli kuburan, pesen kapling kuburan no? Nggih boleh silahkan. Cuman itu sebatas muamalah aja. Jangan melibatkan iktikad keyakinan. Maksudnya bagaimana? Ngomong sama anak-anaknya, ini bapak sama ibu beli ini, belum tentu ini buat bapak dan ibu, karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Cuman kalau sekiranya bapak sama ibu diwafatkan di sini, biar kalian nggak bingung cari kuburan, itu aja. Itu muamalah aja. Jangan diniatkan jangan diyakini pasti kuburan kita, karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Memakamkan di waktu malam sekarang. Jumhur ulama berpendapat bahwa menguburkan di waktu malam itu sama saja halnya dan tak ada ubahnya dengan di waktu siang. Rasulullah Muhammad SAW telah menguburkan seorang lelaki yang biasa berzikir di waktu malam dengan cara keras. Di waktu malam secara keras, begitu pula Ali menguburkan Fatimah radhiyallahu anha di malam hari, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Siti Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga dikuburkan di waktu malam. Dan diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna nabiyya, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala masuk kuburan lailan di malam hari. Fa usrijalahu bisirajin, maka dicahayai untuk beliau dengan satu cahaya atau dengan satu lampu. Fa akhadahum min qibalil qiblati, maka dinyalakanlah api dan dibawa Nabi dari asal kiblat. Maka Nabi mengambilnya min qiblati, dari arah kiblat. Wa qala, dan beliau bersabda, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. In kunta la'awahan tallaan lil Qur'an. In kunta, sungguhnya engkau la'awahan, pastilah orang yang awah itu ini terjemahannya kurang pas ini. In kunta la'awahan tallaan lil Qur'an wa kabbaru alaihi arba'an. In kunta, sungguhnya engkau la'awahan, pastilah orang yang awah. Awah itu yang saya tahu enggak tegaan itu orang. Awah itu orang enggak tegaan, penuh kasih sayang orang. Tallaan lil Qur'an, rajin membaca Al-Qur'an. Wa kabbaru alaihi, dan Nabi pun bertakbir atas orang itu arba'an 4 kali. Rawahu at-Tirmidzi, hadis at-Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, hadis hasan. Tetapi menguburkan di waktu malam itu diperbolehkan hanyalah bila tidak berakibat hilangnya sesuatu pun dari hak mayat yang menyolatkannya dan menyolatkannya. Jika hak-hak itu sampai ketinggalan dan penyelesaiannya tidak sempurna, maka agama melarang dan tidak menyukai menguburkannya di waktu malam itu. Diriwayatkan oleh Muslim, anna Nabi, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataba, berkhutbah, yauman, pada satu hari, fadzakar rajulan, maka beliau menyebut seseorang, min ashabi, dari beberapa sahabat, yang qubida, yang diwafatkan, qubida, yang wafat, fakufina, maka dikafani, fi kafanin, dalam satu kafan, ghairi ta'ilin, yang tidak panjang, arti tidak memadai, wadufina, dan dikuburkan lailan, di malam hari. Fasajaro, maka Nabi melarang, fasajaro, maka melarang siapa an-nabiyyu, Nabi kita Muhammad SAW, ayyukubira rajul, kalau seseorang itu memakamkan bilaili, di waktu malam, illa ayatorro insanun ila dzalik, kecuali jika seseorang itu terpaksa melakukannya. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan Jabir, la tadfanu mautakum bilaili illa antat torru, janganlah kamu menguburkan mayatmu di waktu malam kecuali jika engkau dalam keadaan terpaksa.
Jadi gini ya, ini rumus. Ada orang meninggal dunia. Kalau bisa sebelum malam sudah dimakamkan, kalau bisa. Nah, kalau sampai masuk malam, kalau sekiranya masih bisa ditunda sampai besok aja nunggu pagi. Gitu. Jadi jangan dipaksakan malam itu. Kenapa? Oke, itu satu dulu. Nah, boleh dimakamkan malam itu juga kalau dirasa memang mendesak. Ini jenazahnya udah mulai berubah aromanya, sudah mulai membengkak, takutnya nanti jadi fitnah. Segerakan, boleh, tidak apa-apa. Atau boleh disegerakan di malam itu asal hak-hak jenazah terpenuhi. Udah dimandikan, udah dikafani, udah disolatkan. Boleh, tidak apa-apa. Terus ada satu lagi yang saya tahu itu, kenapa kok Nabi melarang dimakamkan di malam hari itu? Karena di kuburan itu kan cenderung gelap. Kan tidak tahu ada binatang berbisa apa tidak. Nah, kalau saat pemakaman bisa didatangkan lampu yang terang, sehingga terus kemudian jenazah bisa dimakamkan dengan aman, maka itu boleh. Maka tadi di hadis yang malam hari itu Nabi diberi penerangan. Nah, sehingga itu diperkenankan, tidak apa-apa. Kalau memang diberi penerangan, bisa dimengerti ya. Nah, kalau sekarang mah insya Allah listrik mudah lah insya Allah. Kalau sekarang ya, Nah, jadi saya ulang, kalau sekiranya jenazah bisa ditunda sampai besok, ya besok nggak apa-apa. Tapi kalau mendesak, khawatir ada perubahan pada jenazah, maaf ya, beberapa jenazah kadang sudah mulai mengeluarkan aroma atau apa, daripada disegerakan tidak apa-apa. Nah, terus yang ketiga, pastikan hak-hak jenazah terpenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan. Terus yang ketiga, pastikan aman. Jadi ketika dimakamkan di kuburan di malam hari itu pastikan apa? Aman, tidak ada bahaya. Makanya disertai dengan apa tadi? Penerangan yang cukup. Beberapa sih kalau udah siap lebih dimakamkan malam itu. Sekarang muncul pertanyaan, ini problem ya kemarin. Pada saat mau dimakamkan itu mepet dengan waktu maghrib. Itu terjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mensegerakan pemakaman dengan konsekuensi kehilangan maghrib. Nah, tunggu dulu kehilangan maghrib. Yang satu berpendapat maghrib dulu, baru kemudian kita makamkan biar kita nggak kehilangan maghrib. Maka jawabannya begini, ini jawabannya. Kalau memang tidak bisa harus disegerakan sebelum maghrib dengan konsekuensi maghribnya hilang, maka hendaklah yang mengantarkan jenazah itu pasangnya dalam hati jamak takhir. Ya, jadi supaya kita tidak kehilangan waktu sholat. Itu sekiranya memang tidak bisa Tapi kalau sekiranya bisa ditunda sampai setelah maghrib, sholat maghrib, tentu yang lebih patut adalah dimakamkan setelah sholat maghrib. Nah, ini tergantung situasi. Misalnya gini, kalau kita yang memilih sholat maghrib dulu ngotot, maka tim janaiznya akan pergi, misalnya nggak mau ngurus, karena dia masih ada tugas yang lain misalnya gitu. Ini mendesak semua ini. Ya sudah, tidak apa-apa, makamkan sebelum maghrib dengan konsekuensi mungkin kehilangan sholat maghrib, tapi hendaklah yang mengantar jenazah itu semuanya dalam hati niat jamak takhir. Boleh Ustaz, boleh, asal jangan sering-sering. Mosok mati sering-seringan kamu. Ya. Tapi kalau memang ada hajat yang mendesak, tidak apa-apa. Nah, jadi boleh menjamak dalam sholat sesekali. Kalau kata Imam Ahmad, yang penting jangan sering-sering, tidak apa-apa. Bisa dipahami ya? Jadi boleh, tapi napa jangan sering-sering. Ngatur mawon. Tapi jangan kosor. Tapi diniati dari awal, niat jamak takhir dalam hati. Ya Allah, kalau sekiranya nggak nututi maghrib, saya niatkan jamak takhir dalam hati gitu. Supaya kita tidak termasuk orang yang durhaka meninggalkan sholat. Karena ini termasuk hajat yang mendesak karena harus segera dimakamkan. Misalnya nggak ada lagi nanti yang memakamkan, timnya maunya sekarang misalnya. Karena itu terjadi perdebatan antara jamaah saya sama timnya itu. Timnya itu maunya segera.
Karena mungkin dia mau ada tugas yang lain atau mau kemana gitu barangkali. Karena kalau tidak disegerakan nanti gak ada yang ngurus, nanti malah tambah repot. Akhirnya ya terpaksa dimakamkan sebelum maghrib, dengan konsekuensi memang agak kehilangan waktu maghrib tadi. Maka saya bilang tadi, kalau memang betul-betul kehilangan waktu maghrib, niatkan dalam hati jamak takhir. Nah, tentunya biar tidak termasuk durhaka kepada Allah. Nah, ini nanti dikaitkan dengan yang lain boleh Bu. Seperti Ibu jadi pagar ayu. Jadi pagar ayu, perempuan kan didandani dari jam berapa gitu. Nah, itu boleh Bu dijamak sesuai dengan kebutuhannya, boleh, tidak apa-apa. Kalau terpaksa nggih, tapi jangan sering-sering. Mosok jadi pagar ayu tiap hari kan enggak toh? Sesekali nggih, sesekali. Boleh tidak apa-apa, tapi jangan sering-sering gitu aja. Pun memakamkan waktu terbit, waktu istiwa dan waktu terbenamnya matahari. Kalau waktu istiwa itu waktu di mana matahari persis di tengah, Bu. Itu istiwa namanya. Para ulama sependapat bahwa jika dikhawatirkan membusuknya mayat, maka boleh dikuburkan pada ketiga waktu ini tanpa dimakruhkan. Tetapi jika tak ada kekhawatiran mayat itu akan berubah, maka menurut jumhur ini mayoritas ulama boleh menguburkannya pada waktu-waktu tersebut. Adapun jika disengaja, maka hukumnya menjadi makruh. Jadi kalau nggak sengaja nggak apa-apa, kalau sengaja nggak boleh, kecuali ada alasan tadi takut busuk tadi itu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari oleh Ahmad, Muslim dan Ashabus Sunan, dari Uqbah katanya, salasu sa'atin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw naqbura fihinna mautana. Ada 3 waktu yang adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk mensolatkan di waktu-waktu tersebut dan menguburkan di waktu-waktu tersebut orang-orang yang mati di antara kami. Yaitu yang pertama, hina tatlu'u syamsu, ketika matahari terbit, bazighatan hatta tartafi'an. Jadi ketika matahari baru terbit sampai matahari mulai naik. Ya. Nggih, sampai matahari udah agak tinggi waktu duha lah. Wa hina yaqumu qa'imadz dhahirati hatta tamila syamsu. Dan ketika matahari persis di tengah sampai mulai condong ke barat, waktu zuhur maksudnya. Wa hina tadayyafu asyamsu lil ghurubi hatta taghruba. Dan ketika hampir terbenam matahari sampai ia terbenam. Menurut golongan Hambali, dimakruhkan secara mutlak menguburkan mayat pada ketiga waktu tersebut berdasarkan hadis yang tersebut di atas. Jadi kalau ulama tadi mengatakan kalau nggak sengaja nggak apa-apa, kalau disengaja itu bisa menjadi makruh. Tapi kalau faktor darurat maka nggak apa-apa. Nah, tapi dalam mazhab Hambali makruh semua pokoknya secara mutlak. Ya, jadi kalau bisa dimakamkan di luar waktu tersebut. Tapi kalau nggak sengaja, tahu-tahunya udah siap, berangkat, tahu-tahu loh, ini waktu istiwa ya, udah terlanjur apa? Ya. Itu pendapat yang pertama. Jadi memang memakamkan jenazah itu sebaiknya di luar waktu tersebut. Jadi tidak pada waktu terbit matahari kecuali sampai tinggi, tidak waktu matahari persis setengah kecuali sampai masuk waktu zuhur, dan tidak waktu matahari mulai tenggelam, mulai cenderung condong ke barat sampai betul-betul tenggelam. Sunnah mendalamkan kubur. Jadi kalau bisa kuburan diperdalam, Bu. Jangan pendek-pendek. Kalau di fikih yang saya tahu, idealnya kuburan itu seberdiriannya orang yang tidak terlalu, orang yang standar lah ya. Jadi orang berdiri ditambah segini. Kalau orang Indonesia misalnya idealnya iya kira-kira 2 meter ya.
kira-kira 2 meter. Iya, jadi orang berdiri tambah segini, itu idealnya itu. Itu idealnya. Tapi saya belum pernah ketemu orang dimakamkan dengan kedalaman seperti itu, belum pernah. Kalau saya nggak salah itu ada makam-makam sunnah itu istilahnya, makam-makam sunnah itu dalam-dalam itu yang saya tahu. Kalau aslinya itu orang berdiri, orang kebanyakan berdiri ya, ditambah segini lagi, ya kira-kira 2 meter. Kenapa? Ya dalam memang. Nah, saya mau cerita dulu. Inilah pentingnya kita belajar fikih, Bu. Kalau di timur tengah sana, segitu mungkin nggak keluar air, Bu. Di timur tengah dengan kedalaman seperti itu mungkin nggak keluar air. Kalau di kita, Bu, sedalam segitu keluar air, Bu. Kalau kebanyakan di kita keluar air kalau di kita ini. Makanya kenapa di kita nggak ada yang terlalu dalam. Terus yang kedua, dulu itu kenapa kalau dianjurkan terlampau dalam? Karena ada wilayah-wilayah tertentu itu ada binatang buas yang mampu mengendus aroma bangkai, sehingga dikhawatirkan nanti digali oleh binatang buas itu. Sehingga terus kemudian khawatirnya ya dia dimakan oleh binatang buas tersebut. Itu yang kedua, pertimbangannya kenapa dalam banget. Nah, kemudian yang ketiga, dulu di Jazirah Arab itu, Bu, ada maling kain kafan. Iya, di kita pun juga ada sebenarnya orang yang mati pada waktu-waktu tertentu itu kan, itu tali pocongnya diincar itu, iya, sama. Nah, dulu kalau di Jazirah Arab sana itu ada maling spesialis kain kafan. Makanya digalinya dalam-dalam. Jadi pertimbangan menggali dalam di zaman dulu itu, pertama karena khawatir binatang buas itu. Berarti kalau ada kendala yang sama, sepatutnya diperdalam juga sama. Yang kedua, di Jazirah Arab itu kalau gali sedalam itu nggak keluar air, Bu. Kalau di tanah kita kebanyakan, tanah kita Indonesia ini kebanyakan sedalam itu keluar air. Itu banyak, makanya kita nggak bisa dalam. Nah, yang ketiga mengantisipasi maling kain kafan itu. Gitu. Nah, iya, sementara kalau di kita orang yang mati hari tertentu itu tali pocongnya diincer itu. Iya, untuk yang lelaku ilmu-ilmu tertentu itu. Itu seperti itu. Nauzubillah min syarri dzalik. Makanya diperdalam kuburnya itu supaya tidak diganggu oleh setan. Setan dari kalangan manusia. Itu seperti itu. Ya, Ibu pernah baca riwayat itu enggak tentang seorang laki-laki di masa lalu itu yang nyolong kain kafan. Begitu dicolong kain kafannya, ternyata yang dibungkus itu wanita tercantik di kampung itu yang meninggal. Malingnya kemelecer, Bu. Nun sewu nggih. Nggih, ini ceritane jenenge cerita wallahu alam. Oh, digarap kali maling niku wau. Ngamuk mayite niku, Bu. Ngomong nggih, qadarullah bisa ngomong, jenenge cerita nggih. Kan jenenge cerita. Yo wamuk sampean niku ngerti wong mate wis cek digarap ae wong diwamuk. Dari malinge. Wis mari ket ngomong. Nah, niku cerita. Wallahu alam bisawab. Ya pun, tapi intinya ngoten nggih pokoknya. Intinya itu alasannya kenapa diperdalam itu diantaranya. Nah, dari gini, Bu, menerapkan fikih itu mesti paham konteks gitu loh. Kalau di dalam ilmu hadis ada namanya tahqiqul manat. Tahqiqul manat itu menguji relevansi ilat alasan hukum dengan wakil konteks kekinian, kondisi kekinian. Maka kalau kita mau menerapkan yang dalamnya manusia berdiri tambah sak pengatik sak pengawe itu kalau bahasa fikihnya, itu kalau di kita, Bu, enggak bisa itu, keluar air, Bu, kalau di kita itu. Ibu tahu makam bedurenan itu. Oh, itu digali berapa sedikit aja udah keluar air itu kalau musim hujan terutama. Nah, jadi kalau di kita kayaknya nggak bisa itu. Kemudian yang kedua, ya alhamdulillah masya Allah di kita ini termasuk yang jauh dari binatang buas yang menggali atau mengendus jenazah di kita ini. Mungkin di daerah tertentu perlu itu dalam kalau masih ada binatang buas yang mungkin akan menggali jenazah itu.
Terakhir, alhamdulillah insyaallah kalau di Bekasi sih nggak ada lah maling kain kafan insyaallah. Ya insyaallah. Tapi kalau di kampung-kampung tertentu itu masih ada Bu, orang yang mati di hari-hari tertentu itu masih ada itu. Termasuk di Jazirah Arab saat itu ada maling kain kafan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Kalau boleh apa enggak gitu maksudnya? Oh gitu. Enten. Dalam Islam itu sebenarnya Bu, satu lubang itu satu orang. Sebenarnya. Jadi kalau masih bisa mencari kuburan yang lain, itu sebenarnya sebaiknya itu jangan ditumpuk sebenarnya. Nggih boten sebaiknya. Nah, ngeten. Kalau sekiranya masih mungkin untuk mencari kuburan yang lain, tempat yang lain. Tapi kalau dirasa sulit dan mendesak, kayak di daerah Jakarta udah mulai padat tuh. Bekasi juga mulai padat kan misalnya gitu. Sehingga boleh kalau memang terpaksa, asalkan dipastikan jenazahnya insya Allah udah nggak ada. Nah, rata-rata di Indonesia itu 3 tahun kalau saya nggak salah. Rata-rata 3 tahun. Jadi kalau udah 10 tahun lebih insya Allah sudah nggak ada lah jenazahnya itu. Biasanya gitu. Nah, Ibu tahu nggak kenapa dalam Islam kita tidak boleh menggali kubur kalau tidak ada kepentingan yang mendesak ya? Karena itu kehormatan bagi si jenazah itu. Jadi kalau kita bongkar, kalau ternyata nanti kerangkanya berantakan, dikira diazab ini begitu. Takut terjadi fitnah. Kalau jenazahnya utuh, takutnya dikeramatkan nanti. Nah, jadi makanya daripada sepatutnya lah itu tidak dilakukan sebenarnya kecuali terpaksa. Nah, jadi itu yang saya paham. Yang mana? Oh iya sama. Ya tergantung dari urgensinya apa gitu aja. Kalau memang itu dirasa mendesak dan harus dilakukan ya silakan aja. Tapi kalau tidak ada keperluan sebaiknya tidak usah. Kenapa? Karena itu demi menjaga kehormatan si mayit itu sendiri sebenarnya. Ya tidak apa-apa. Itu namanya ada hal yang memang mendesak untuk segera diungkap. Ya silakan aja, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Monggo kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Kalau nggak ada cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.